Kacau, kacau. Inggris jadi negara lemah. Hah, kok bisa sih? Nah, sekarang kamu bayangin, ada seorang kakek yang dulunya atlet lari tercepat di dunia, yang selalu menang di setiap kompetisi, dihormati, bahkan jadi legenda. Tapi sekarang dia lebih sering kelelahan, lututnya nyeri kalau diajak lari, napasnya udah ngos-ngosan di menit pertama. Nah, kakek itu ya si Inggris ini. Dulu Inggris negara yang superpower kelas kakap, negara yang pernah menjajah hampir seperempat dunia, punya kekuatan militer yang gahar, ekonomi super kuat, dan politiknya mendikte dunia. Tapi sekarang ekonominya nyungsep, politiknya kacau balau, dan militernya mulai redup. Kok bisa gitu ya? Apa yang salah sama Inggris? Kalau ditanya salahnya, ya ada banyak. Nah, kali ini kita akan bahas kenapa Inggris yang perkasa sekarang seperti kehilangan taringnya dan jadi singa yang ompong. Basically, the share of the country's output that the government takes to pay for what the public needs. It's almost as high as when what the public mostly needed were bomb shelters. And in an election year, that's a massive problem for whoever's tasked with writing a new spending plan. Can't raise taxes, can't really let debt go much higher, and yet public services are crying out for more money. Dulu Inggris adalah raja dunia. Kekaisaran Inggris adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Ya, kita mundur ke belakang nih, ke masa kejayaan Inggris. Pada tahun 1800-an hingga awal 1900-an, Inggris adalah penguasa dunia sejati. Di puncak kejayaan, Inggris menguasai lebih dari 35 juta kilometer persegi wilayah, sekitar 25% dari seluruh dunia. Ya, artinya 1 dari 4 orang di planet ini hidup di bawah kendali kerajaan Inggris. Sangar banget kan Inggris? Luasnya kekuasaan Inggris membuatnya dijuluki imperium tempat matahari tidak pernah terbenam. Ya karena dimanapun di suatu tempat di dunia, matahari selalu bersinar di salah satu wilayahnya. Nah, dengan kepemilikan begitu luas, Inggris memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perdagangan, budaya, dan politik di berbagai belahan dunia. Negara-negara seperti India, Kanada, Australia, hingga Afrika masuk ke dalam wilayahnya. Ya, misalnya di India nih, yang dijuluki permata mahkota kekaisaran Inggris, adalah pusat kekayaan dan perdagangan bagi kerajaan Inggris. Negara ini memberikan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kapas hingga rempah-rempah yang menjadi komoditas bernilai tinggi di Eropa. Kanada dan Australia menjadi koloni strategis dengan sumber daya alam yang tak kalah besar. Ya nggak heran menjadi bagian dari jaringan perdagangan global Inggris. Terus Afrika dengan kekayaan emas, berlian, dan tenaga kerja yang murah menjadi bagian dari eksploitasi kolonial Inggris yang memastikan ekonominya tetap berjalan dengan baik. Banyak negara di bawah jajahan Inggris akhirnya mengalami perubahan budaya dan sistem politik yang bertahan hingga sekarang, bahkan setelah mereka merdeka. Nah, makanya ada istilah The sun never sets on the British Empire. Matahari nggak pernah terbenam di kerajaan Inggris, ya karena luasnya. Istilah ini bukan sekedar metafora, tapi kenyataan. Dari London hingga Hong Kong, dari Afrika Selatan hingga Karibia, wilayah Inggris begitu tersebar. Sehingga pada saat matahari terbenam di satu bagian dunia, matahari masih bersinar di wilayah Inggris lainnya. Ini menunjukkan betapa kuat dan dominannya Inggris dalam mengontrol dunia. Tidak hanya dalam aspek militer, tetapi juga dalam ekonomi, budaya, dan politik global. Namun, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Seiring waktu, banyak negara mulai berjuang untuk kemerdekaannya, dan Inggris mulai kehilangan cengkraman satu persatu. Jadi, dulu kalau Inggris ngomong, negara lain tuh ya dengerin. Kalau Inggris kasih ultimatum, negara lain ya udah gemeter duluan. Sendiko dawa ndara. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ekonomi dan industri nomor 1 di dunia. Revolusi industri bermula dari Inggris. Dari pabrik, kapal, hingga rel kereta pertama kali booming di sana. Produk buatan Inggris dijual ke seluruh dunia. London jadi pusat finansial dunia, ya ibaratnya Wall Street zaman sekarang. Militer paling ditakuti, Angkatan Laut Inggris, Royal Navy, itu pernah jadi nomor 1 di dunia. Punya armada kapal perang raksasa yang menguasai lautan. Inggris sering menang perang dan bisa menjajah negara dengan mudah. Cuma kan itu ya dulu. Nah, kejatuhan Inggris dimulai dari sini. Jadi, apa yang bikin Inggris gak sehebat dulu?
ada beberapa faktor besar yang bikin negara ini turun kasta dari superpower ke negara yang biasa aja. Pertama, Perang Dunia Kedua, awal kehancuran Inggris. Pada ingat kan Perang Dunia Kedua? Nah, ini titik awal kehancuran ekonomi Inggris. Biaya perang yang terlalu besar. Inggris keluar dari perang dalam kondisi bangkrut. Habis perang nggak megang duit bro. Ibaratnya badan udah pada lebam tapi nggak dapet apa-apa. Cuma dapet sakitnya doang. Belum lagi hutang numpuk ke Amerika Serikat. Yang akhirnya pelan-pelan merebut posisi sebagai superpower. Ya gampangnya Inggris tuh ya pinjol ke Amerika. Gampangnya. Terus negara jajahan mulai lepas satu persatu. Setelah perang, banyak negara jajahan mulai minta merdeka. India lepas di tahun 1947, kemudian diikuti negara-negara lain. Inggris kehilangan sumber daya, tenaga kerja, dan pasar dagang raksasa. Ibarat orang yang dulunya punya banyak bisnis besar, tapi satu persatu bangkrut. Dan akhirnya Inggris kehilangan sumber kekayaannya. Apes. Ekonomi Inggris sekarang melemah dan gak kompetitif. Kalau dulu Inggris jadi pusat industri dan ekonomi dunia, sekarang kondisinya berantakan, daya saing turun. Dulu tuh Inggris tuh raksasa manufaktur, tapi sekarang banyak pabrik tutup dan pindah ke Asia. Ya karena produksi di Cina atau India lebih murah. Daya saing Inggris kalah jauh dari Jerman, Jepang, bahkan Korea Selatan. Nah, masih ingat perkara pinjolnya Inggris? Nah, Inggris utang negaranya gede banget. Tahun 2023 aja, utang nasional Inggris mencapai 2,5 triliun pound sterling atau setara dengan 100% PDB-nya. Jadi, setiap warga Inggris seolah-olah menanggung utang 37.000 pound sterling atau setara dengan 620 jutaan rupiah. Dan per orangnya punya beban utang 620 jutaan. Jadi kayak bayi baru lahir ya punya utang 620 juta. Ngeri. Belum lagi tentang inflasi yang parah. Harga bahan pokok naik drastis. Sewa rumah gila-gilaan. Banyak anak muda nggak bisa beli rumah karena terlalu mahal. Ada tren baru di Inggris, orang-orang tinggal di mobil van karena nggak sanggup bayar apartemen. Ketiga, militer Inggris udah nggak ditakuti lagi. Dulu Inggris punya Royal Navy yang paling kuat di dunia. Sekarang kapal perang makin sedikit. Dari ratusan kapal, sekarang cuma punya sekitar 70 kapal aktif. Anggaran militer terbatas. Sementara Amerika, Cina, dan Rusia gila-gilaan invest di militer. Inggris malah stagnan. Belum lagi prajurit yang makin sedikit. Bahkan di 2024 ada laporan militer Inggris kekurangan personil. Keempat, Brexit, keputusan yang memperparah situasi. Tahun 2016, Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit. Harusnya ini bikin Inggris lebih mandiri, tapi kenyataannya ekspor dan impor makin susah. Dulu Inggris bebas dagang ke negara-negara Eropa. Sekarang harus bayar tarif tambahan. Banyak bisnis yang kena dampak, terutama di sektor perdagangan dan jasa finansial. Ekonomi jadi semakin lemah. Setelah Brexit, nilai pound sterling anjlok. Banyak perusahaan pindah ke Jerman atau Prancis, bikin lapangan kerja di Inggris semakin berkurang. Ya, Brexit ini ibarat orang yang keluar dari kantor, resign. Tapi ujung-ujungnya malah susah sendiri. Apakah Inggris masih bisa bangkit? Jadi, Inggris dulu tuh kan superpower, kelas dunia. Tapi sekarang, negara ini berjuang keras biar nggak tertinggal. Karena ekonomi makin lemah, pengaruh politik makin turun, militer nggak segarang dulu. Jadi kalau ditanya apakah Inggris bakal bangkit lagi? Jawabannya bisa, tapi berat. Inggris masih punya aset besar seperti industri kreatif, keuangan, dan teknologi. Tapi kalau pemerintahnya nggak ambil langkah yang serius, Inggris bisa benar-benar kehilangan statusnya sebagai negara besar. Apakah Inggris akan jadi negara dunia ketiga atau justru bisa bangkit lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.